Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda Senin 17 Oktober 2022. Peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, Uskup dan Martir. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda merenungkan, jauhi kesombongan, jadilah kaya di hadapan Allah. Mari saudara dan saudariku, sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah satu dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tentu kita masih ingat peristiwa yang menimpa sang murah banget. Dia yang begitu memamerkan apa yang dia punya, ternyata semua didapat dengan jalan tidak benar dan merugikan orang, sehingga dia akhirnya mendekam dalam penjara. Dia begitu sombong, dia begitu tamak. Kesombongan sungguh nyata pada dia. Bahkan dia pernah katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah memiskinkannya dikarenakan ia beramal. Bahkan Tuhan pun dia mau mengaturnya. Ada banyak contoh lain yang sama dengan itu. Misalnya mereka-mereka yang menamakan diri sendiri sultan, yang kerja mereka hanya sibuk memamerkan harta, walaupun itu adalah bagian dari marketing, bagian dari pemasaran mereka, bagian dari kerja mereka. Tetapi ada juga kenyataan yang berbeda, kenyataan yang sebaliknya. Misalnya seorang bos jalan tol, begitu dia dikenal, dia seorang kaya, tapi tidak pernah menyombongkan diri, selalu hidup sederhana, dan selalu hidup beramal.
sikap hidup yang luar biasa mendatangkan damai bagi banyak orang. Dia pernah berkata, semua apa yang dimiliki hanya titipan Allah, karena itu haruslah dibagikan dengan orang lain. Si bos jalan tol ini boleh saya katakan sebagai bukan saja kaya di mata dunia, tetapi juga kaya di hadapan Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus berikan satu perumpamaan tentang seorang kaya yang sombong, yang arogan, yang egois, yang hanya ingat diri, tetapi juga yang bodoh. Kebodohannya adalah ketika dia mengagungkan diri dan dia lupa bahwa ada Tuhan yang di atas segalanya. Kebodohannya adalah sikap ketamakannya, sikap ketidakpeduliannya. Tidak ada sikap berbagi, melainkan sikap menumpuk dan menumpuk untuk diri. Si kaya lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan kasih karunia padanya, sehingga dia memiliki semua itu. Si kaya dalam Injil, dia kaya di mata dunia, tapi dia miskin di hadapan Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, saya kira pesan Injil hari ini jelas buat kita. Pertama, Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya buat kita, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama suratnya kepada jemaat di Efesus. Kita mendapat kasih karunia dari Allah sendiri. Kedua, karena kasih karunia Tuhan itu, sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur. Kita harus bersyukur dan tidak menjadi tamak, tidak menjadi sombong dan arogan. Ketiga, sikap berbagi segala kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Hendaknya bukan menumpukan dan menumpukan, tetapi membagi dan membagi. Keempat, hendaknya kita punya prinsip bahwa kita hidup bukan buat diri, tetapi buat kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Tuhan mendapat kemuliaan, sesama mendapat kesejahteraan, pasti kita mendapat keselamatan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mari kita sungguh berjuang untuk hidup kaya di hadapan Allah. Mari kita berjuang untuk hidup berbagi dengan orang lain. Mari kita hidup dengan berfokus pada hidup persatuan dengan Tuhan nantinya, dan bukan berfokus pada persatuan dengan harta dunia. Semoga kita diteguhkan iman kita akan Tuhan, dan kita terus boleh hidup sesuai kehendak-Nya. Amin. Semoga. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas kasih karunia-Mu. Ampunilah segala arogansi, kesombongan kami yang mengagungkan diri dan melupakan Engkau yang sungguh mencintai kami. Bantulah kami agar sungguh hidup kaya di hadapan-Mu dengan berbagi kasih dengan sesama. Tolonglah kami hidup sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan karya kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, dari Sofer di Surabaya, salam dalam Sang Sabda. Jalanilah hari ini dengan senyummu.